Pada suatu ketika, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa murid-murid Yesus yang selalu ada bersama dengan Yesus tidak berpuasa? Sedangkan mereka yang murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sebagai ahli agama selalu berpuasa." Lalu kemudian Yesus pun menjelaskan di Matius 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Puasa adalah untuk menunjukkan kepada Allah, sedangkan Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Di beberapa ayat dalam Alkitab, Yesus sering digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Jadi ketika sang mempelai laki-laki itu sedang berada di tengah-tengah sahabatnya atau para murid, maka murid-murid Yesus tersebut tidak perlu melakukan puasa. Bahkan lagi pula pada saat itu, Yesus Allah Immanuel sedang beserta atau sedang bersama dengan mereka. Demikianlah yang dimaksudkan oleh Yesus pada bunyi ayat tadi. Dan di ayat berikutnya, Yesus juga menerangkan lewat perumpamaan bahwa puasa dalam perjanjian lama adalah berbeda dengan puasa dalam perjanjian baru. Di Matius 9 ayat 16-17, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Dalam bunyi ayat perumpamaan tersebut, Yesus ingin menjelaskan tentang perbedaan puasa di zaman Perjanjian Lama dengan di Perjanjian. Puasa dalam Perjanjian Lama yang dilakukan secara rutin oleh bangsa Israel, maknanya adalah untuk menantikan kedatangan Mesias, yaitu penyelamat bangsa Israel yang telah dijanjikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Sedangkan dalam perjanjian baru, Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama itu telah datang dan berkarya. Dan itu artinya bahwa keselamatan tersebut sudah datang. Jadi berpuasa di zaman perjanjian baru itu adalah untuk menjaga keselamatan yang sudah kita miliki. Selain perbedaan makna puasa di masa perjanjian lama dan di masa perjanjian baru tersebut, ternyata Alkitab ada mencatat niat lain ketika hendak melakukan puasa. Contohnya seperti puasa yang dilakukan oleh Musa dan Elia. Musa dan Elia berpuasa karena memang Tuhan memberikan kekuatan supaya mereka dapat bersekutu secara intim dengan Tuhan. Sehingga Musa dan Elia tidak merasa lapar dan haus seperti keadaan di sorga. Alkitab juga mencatat niat lainnya untuk melakukan puasa,
yaitu puasa dilakukan karena untuk situasi yang mendesak. Misalnya, karena terancam bahaya dan yang lainnya. Berpuasa karena untuk meminta belas kasihan dari Tuhan. Melakukan puasa sambil mengakui dosa-dosa kita dan minta pengampunan. Melakukan puasa karena ingin meminta agar Tuhan bertindak dalam masalah kehidupan yang sedang dihadapi. Melakukan puasa untuk meminta kekuatan Allah ketika dalam menjalankan pelayanan. Dan inilah jenis atau macam serta cara berpuasa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di Alkitab yang tercatat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Contoh puasa di Perjanjian Lama. Pertama, puasa Musa. 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Dalam Keluaran 24 ayat 16, 34, 28. Puasa Daud. Tidak makan dan semalaman berbaring di tanah. Dalam 2 Samuel 12 ayat 6. Ketiga, puasa Elia, 40 hari 40 malam berjalan kaki. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Keempat, puasa Ester, 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Dalam Ester 4 ayat 16. Semuanya ada tertulis cara-cara berpuasa dan berapa lama berpuasa dalam Alkitab. Yang kelima, puasa Ayub, 7 hari 7 malam tidak bersuara dalam Ayub 2 ayat 13. Keenam, puasa Daniel, 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih. Daniel 1 ayat 12. Doa dan puasa. Daniel 9 ayat 3. Berkabung selama 21 hari. Daniel 10 ayat 2. Ketujuh, puasa Yunus, 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Tertulis di Yunus 1 ayat 17. Ke-8, puasa Niniwe, 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum dan tidak berbuat jahat. Tertulis di Yunus 3 ayat 7. Contoh puasa di Perjanjian Baru. Pertama, puasa Yesus, 40 hari 40 malam tidak makan. Tertulis di Matius 4 ayat 2. Kedua, puasa Yohanes Pembaptis, tidak makan dan tidak minum. Tertulis di Matius 11 ayat 18. Ketiga, puasa Paulus, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, dan tidak melihat. Tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat 9. Keempat, puasa jemaat mula-mula untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan. Tertulis di Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Demikianlah perbedaan makna berpuasa di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Juga penjelasan tentang niat, jenis atau macam, serta cara melakukan puasa. Selamat berpuasa bagi yang sedang melakukan puasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan berkati.